Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik-baik semua kan? Pada kesempatan kali ini Pak Guru akan menyajikan materi tentang ASEAN. Di antaranya ada pengertian, ada anggota, ada makna lambang, ada sejarah. Mari kita pelajari satu persatu untuk menambah pengetahuan kita. Kita awali dari pengertian. Pengertian ASEAN, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat Perbara, atau lebih populer dengan sebutan Association of South Asian Nations atau disingkat ASEAN. Ini merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regionalnya. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Kita lanjutkan ke sejarah ASEAN. Sejarah ASEAN didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. 5 negara pendiri ASEAN yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, yaitu melalui Deklarasi Bangkok. Isi Deklarasi Bangkok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama dan saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Yang keempat, memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Yang kelima, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Makna lambang dulu ya. Makna lambang ASEAN. Di situ ada lambang yang berwarna kuning. Maknanya apa ya? Warna kuning ini memiliki arti kemakmuran dan kesejahteraan. Kemudian di sampingnya itu ada lingkaran berwarna biru. Maknanya apa ya? Warna biru memiliki arti yaitu perdamaian dan keamanan. Kemudian warna putih. Warna putih situ memiliki arti kesucian. Kemudian warna merah. Warna merah itu berarti memiliki arti yaitu keberanian dan dinamika. Kemudian ada tulisan ASEAN. Tulisan ASEAN memiliki arti sebagai nama organisasi. Kemudian ada padi. Padi ini digambarkan. Dari gambar tersebut dapat kita lihat 10 buah padi yang terikat yang menggambarkan yakni persatuan, kesatuan, dan persahabatan dari 10 negara anggota ASEAN yang menjadi anggota ASEAN. Masih semangat anak-anak, kita lanjutkan pembahasan keanggotaan ASEAN. Keanggotaan ASEAN yang kita mulai dari negara Filipina. Filipina adalah salah satu negara pendiri ASEAN.
Filipina bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Filipina adalah Manila. Menteri Luar Negeri Filipina yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Narcisco Ramos. Inilah gambar benderanya. Nama Pembansang Watawat dipakai 12 Juni 1898. Ini tentang sejarah bendera di Filipina. Rancangan benderanya adalah triwarna. Ada warna biru atas, warna merah bawah, dan warna putih berbentuk segitiga yang di dalamnya terdapat 3 bintang emas bersegi 5 dan 1 matahari emas dengan 8 sinar. Perancangnya siapa? Yaitu Emilio Aguinaldo. Kemudian kita berpindah ke Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Indonesia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Indonesia adalah Jakarta. Menteri Luar Negeri Indonesia yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Adam Malik. Nah, inilah gambar bendera Indonesia dan sang merah putih. Namanya dipakai 17 Agustus 1945. Rancangan warna mendatar yaitu merah dan putih. Perancangnya tidak diketahui. Nah, kemudian kita lanjutkan ke Malaysia. Malaysia adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Malaysia bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Malaysia adalah Kuala Lumpur. Menteri Luar Negeri Malaysia yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yaitu Tun Abdul Razak. Nah, inilah gambar penampakan benderanya. Namanya jalur gemilang. Dipakai setiap 16 September 1963. Rancangan itu 14 garis horizontal merah putih selang-seling. Di kiri atas kotak biru berisikan 1 bintang kuning, bintang berujung 14. Perancangnya adalah Mohammed Hamzah. Selanjutnya kita lanjutkan ke Singapura. Singapura adalah salah satu negara pendiri ASEAN yang ikut bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Ibu kotanya adalah Singapura. Menteri Luar Negeri Singapura yang ikut menandatangani deklarasi Bangkok yaitu S. Rajaratnam. Nah, inilah gambar bendera Singapura. Nah, namanya bendera Singapura, dipakai 3 Desember 1959. Rancangan warna merah di atas mendatar, warna putih di bawah mendatar. Pada warna merah ada 1 bulan sabit dan 5 bintang yang disusun melingkar. Perancangnya Dr. Toh Chin C. Selanjutnya kita lanjutkan ke Thailand. Thailand adalah salah satu negara pendiri ASEAN. Thailand bergabung pada 8 Agustus 1967. Ibu kota Thailand adalah Bangkok. Menteri Luar Negeri Thailand ada yang ikut menandatangani pada waktu itu adalah Tanat Khoman. Nah, ini gambar bendera Thailand, namanya Tong Tai Rong, dipakai mulai 28 September 1917. Rancangan bendera ini menunjukkan 5 jalur yang mendatar dengan warna putih, biru, putih, dan merah dengan ukuran jalur biru yang ada di tengah 2 kali lebih besar dari jalur-jalur yang lain. Warna merah putih biru secara berurutan melambangkan negara, agama, raja, semboyan tidak resmi negara Thailand. Perancangnya tidak. Masih semangat anak-anak? Nah, kita lanjutkan ke anggotaan ASEAN berikutnya, yaitu Brunei Darussalam. Brunei Darussalam bergabung anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984.
Brunei anggota ke-6 ASEAN. Ibu kota Brunei Darussalam adalah Bandar Sri Begawan. Nah, inilah gambar bendera Brunei Darussalam. Nah, namanya yaitu bendera Brunei, dipakai sejak 29 September 1959. Rancangan terdiri dari bulan sabit, lambang Islam, dicantumkan dengan payung obor-obor, lambang pemerintahan di bawah sultan. Kita ulangi lagi ya, untuk Brunei Darussalam tadi belum selesai. Di bawah payung adalah sayap melambangkan keadilan, kedamaian, kemakmuran, dan keamanan. Di sebelah kiri dan kanan terdapat sepasang tangan yang menadah di bulan sabit. Terdapat huruf Jawi. Perancang tidak diketahui. Selanjutnya kita lanjutkan ke negara Vietnam. Vietnam bergabung menjadi anggota ASEAN pada 28 Juli 1995. Vietnam menjadi anggota ke-7 ASEAN. Ibu kota Vietnam adalah Hanoi. Nah, inilah gambar bendera Vietnam, dipakai sejak 30 November 1955. Rancangan lambang bintang kuning di tengah melambangkan kepemimpinan Partai Komunis di Vietnam. Warna merah melambangkan kejayaan dan revolusi. Perancang tidak diketahui. Lanjutkan, selanjutnya adalah Laos. Laos bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-8 ASEAN. Ibu kota Laos adalah Vientiane. Nah, gambarnya bendera Laos. Nah, dipakai 2 Desember 1995. Perancangan triwarna horizontal yang terdiri dari merah, biru, dan merah dan lingkaran putih di tengah dengan diameter lingkaran 4/5 dari tinggi garis biru. Perancang Mahasila Virafong. Selanjutnya kita lanjutkan ke Myanmar. Myanmar bergabung menjadi anggota ASEAN pada 23 Juli 1997. Laos menjadi anggota ke-9 ASEAN. Ibu kota Myanmar adalah Nay Pyi Taw. Nah, ini gambar bendera Myanmar, dipakai 21 Oktober 2010. Nah, rancangan bendera yang baru ini terdiri dari 3 jalur warna horizontal, kuning, hijau, merah dengan sebuah bintang segi 5 berwarna putih di tengah-tengahnya. Perancang tidak diketahui. Dan yang terakhir adalah Kamboja. Kamboja bergabung menjadi anggota ASEAN pada 16 Desember 1998. Kamboja menjadi anggota ASEAN ke-10 ASEAN. Ibu kota Kamboja adalah Phnom Penh. Nah, inilah gambar bendera Kamboja, dipakai sejak 1993. Rancangan terdiri dari 3 jalur, biru di atas, di bawah, dan jalur merah di tengah yang berisi gambar Angkor Wat. Perancang tidak diketahui. Demikianlah untuk materi tentang ASEAN kali ini. Kita lanjutkan ke latihan soal. Kamu sudah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu bisa menjawab soal-soal berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Soal yang pertama. Organisasi Perhimpunan Negara-Negara di Kawasan Asia Tenggara dinamakan titik-titik. A. AFTA, B. APEC, C. ASEAN, D. OPEC. Soal yang kedua, ASEAN adalah kepanjangan dari A. ASEAN Association of Southeast Asian Nations, B. ASEAN
Association of Southeast Asian Nations. C. ASEAN Association of Small Asian Nations. D. ASEAN Association of Stone Asian Nations. Soal yang ketiga, 5 negara pendiri ASEAN adalah A. Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei Darussalam. B. Thailand, Indonesia, Malaysia, Singapura, Laos, dan Vietnam. C. Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. D. Indonesia, Taiwan, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Soal yang nomor 4. ASEAN didirikan pada tanggal A. 17 Agustus 1945. B. 17 Agustus 1967. C. 15 Juni 1990. D. 8 Agustus 1967. Soal nomor 5. Pada tanggal 7 Januari 1984, negara ke-6 yang bergabung dengan ASEAN adalah A. Vietnam, B. Brunei Darussalam, C. Laos, D. Myanmar. Soal nomor 6. Warna biru dalam lambang ASEAN melambangkan titik-titik. A. Kestabilan dan kedamaian. B. Keberanian negara-negara ASEAN. C. Perdagangan dan perekonomian. D. Kesetiaan dan persaudaraan. Soal nomor 7. Pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura adalah A. Adam Malik, B. S. Rajaratnam, C. Narcisco Ramos, D. Tanat Koman. Soal nomor 8. Untayan 10 ikat padi di lambang ASEAN berarti tentang titik-titik. A. Keberanian ASEAN melawan penjajah. B. Ikatan negara ASEAN untuk perang. C. Ikatan kerjasama antar negara ASEAN. D. Ikatan perdagangan antar negara ASEAN. Soal nomor 9. Negara anggota ASEAN sekarang berjumlah titik-titik. A. 10, B. 11, C. 12, D. 13. Soal nomor 10. Menteri Luar Negeri Filipina yang menandatangani deklarasi Bangkok adalah titik-titik. A. Narcisco Ramos, B. Tun Abdul Razak, C. Tanat Koman, D. S. Rajaratnam. Soal nomor 11. Konferensi tingkat tinggi ASEAN yang pertama kali diadakan di A. Bangkok, Thailand, B. Manila, Filipina, C. Hanoi, Vietnam, D. Denpasar, Indonesia. Soal nomor 12. Sekretariat ASEAN berada di kota titik-titik. A. Jakarta, B. Kuala Lumpur, C. Bangkok, D. Manila. Soal nomor 13. Perjanjian mengenai kawasan damai bebas dan netral di ASEAN adalah A. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, B. Perjanjian kawasan bebas nuklir, C. Komunitas Keamanan ASEAN, D. Zone of Peace, Freedom and Neutrality atau ZOPFAN. Soal nomor 14. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN adalah contoh kerjasama dalam bidang A. Perdagangan, B. Industri, C. Sosial, D. Pendidikan. Soal nomor 15. Untuk mewujudkan tujuan ASEAN diadakan pertemuan antar negara-negara ASEAN melalui A. ASEAN Games, B. Piala AFF, C. KTT ASEAN, D. Pasar Bebas ASEAN. Soal nomor 16.
Negara ASEAN yang memiliki wilayah paling kecil adalah titik-titik. A. Singapura. B. Malaysia. C. Brunei Darussalam. D. Laos. Soal nomor 17. Negara ASEAN yang penduduknya paling banyak adalah A. Malaysia. B. Indonesia. C. Filipina. D. Thailand. Soal nomor 18. Sidang Menteri Keuangan negara-negara ASEAN diadakan dalam jangka waktu A. 1 tahun sekali. B. 2 tahun sekali. C. 3 tahun sekali. D. 4 tahun sekali. Soal nomor 19. Negara Gajah Putih adalah sebutan dari titik-titik. A. Malaysia. B. Filipina. C. Thailand. D. Laos. Soal nomor 20. Berikut ini adalah tujuan berdirinya ASEAN kecuali A. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial di Asia Tenggara. B. Memajukan perdamaian dan stabilitas kawasan dengan tetap menghormati keadilan dan penegakan hukum. C. Memajukan kerjasama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi atau disingkat IPTEK. D. Memajukan persiapan perang negara-negara ASEAN melawan penjajah dari kawasan benua lain. Selamat, kamu telah belajar tentang ASEAN. Tentunya kamu jadi semakin paham, bukan? Jangan lupa terus belajar ya. Sekarang saatnya berpamitan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.